Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang semakin dahsyat diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali di siang hari ini dalam renungan singkat. Tema yang akan kita sama-sama pelajari adalah dahsyatnya sentuhan. Nats Alkitab yang mendasarinya terambil dari Matius 8 ayat 15a. Demikian bunyinya. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Saudara, ada seorang ibu bernama Heidi Jackson. Heidi Jackson ini dikaruniai oleh Tuhan dua orang putri kembar bernama Brill dan Iri Jackson. Keduanya lahir dalam kondisi yang prematur, sehingga dalam bulan-bulan pertama kelahirannya itu mereka berada di dalam dua inkubator yang berbeda. Kondisi Iri jauh lebih kuat, kondisi Iri jauh lebih survive dibanding Brill. Brill mengalami berat lahir kurang dari 1 kilo, kemudian mengalami juga lemah jantung. Hal itulah yang membuat tubuh Brill kebiruan, Bapak Ibu Saudara. Lalu perawat yang menjaga anak-anak ini tidak kehilangan akal. Dia melakukan teknik kuno dengan cara menyatukan kedua bayi itu di dalam satu inkubator yang sama. Dan luar biasanya, keajaiban pun terjadi. Ketika Brill meringkuk di dekat Iri yang tidak pernah dijumpainya semenjak mereka dilahirkan, ada kemajuan yang sangat cepat ketika Brill ini menyentuh tubuhnya dengan tubuh saudaranya ini. Dalam beberapa menit, Brill lebih tenang dan oksigen di dalam darahnya membaik. Iri juga meletakkan tangannya di sisi Brill seolah-olah ia sedang merangkul saudara kembarnya itu. Wah, luar biasa ya. Hal ini ternyata memberikan keajaiban, saudara-saudara. Tubuh Brill membaik dan pulih dari waktu ke waktu. Itulah dahsyatnya sebuah sentuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sentuhan adalah salah satu bentuk perhatian dari kebutuhan manusia. Semua manusia itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Tuhan Yesus ketika ada di tengah-tengah dunia ini dalam pelayanannya, dia tidak pernah meninggalkan yang namanya sentuhan. Sentuhan secara fisik Tuhan Yesus lakukan, dan bahkan juga sentuhan hati. Jika fisik tidak dapat bertahan tanpa makanan dan minuman, demikian pula jiwa tidak dapat bertahan tanpa adanya perhatian dan kasih sayang dari orang-orang sekitar. Perhatian dan kasih sayang yang disalurkan melalui sentuhan dapat memberikan kekuatan bagi orang yang membutuhkan, sehingga dapat menciptakan satu keadaan yang jauh lebih baik tentunya. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di siang hari ini marilah kita memberikan sentuhan kepada anak-anak kita, karena mereka memerlukan perhatian dan kasih sayang kita sebagai orang tuanya. Marilah kita memberikan sentuhan kepada suami atau istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, karena mereka juga memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kita. Mari kita memberikan sentuhan kepada sesama kita yang membutuhkan, siapapun mereka, tanpa membedakan mereka. Walaupun saat ini Bapak Ibu Saudara kita tidak dapat menyentuh secara fisik, ketemu secara fisik dengan jemaat-jemaat, saudara-saudara seiman kita, tetapi paling tidak dengan sedikit perhatian kita, hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, dan di situ dapat menyentuh hati saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang saat ini mungkin dalam kondisi yang tidak mudah, menjalani hari-hari yang tidak mudah karena pandemi. Mari sentuh mereka yang berjuang antara hidup dan mati melawan virus yang sedang masuk di dalam tubuh mereka.
Mari sentuh mereka yang susah payah bertahan hidup karena masalah ekonomi. Bagi mereka yang mengalami hampir putus asa karena mencari pekerjaan. Dan segala macam masalah-masalah kehidupan yang ada ini. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, mari lakukan sesuatu. Walaupun kecil, tapi itu bisa menyentuh hati saudara-saudara seiman kita ataupun siapa saja orang-orang yang membutuhkan. Karena sentuhan kecil itu, perhatian kita, kasih sayang kita akan dapat memberi dampak yang besar, dampak yang dahsyat bagi pemulihan kondisi-kondisi saudara-saudara kita ini. Amin. Tuhan Yesus yang berkata.